selama ini sudah mengirim surat lamaran kerja tetapi kok belum ada hasil, belum ada panggilan, belum ada respon. Nah, mungkin salah satunya ini penyebab dari mengapa selama ini surat lamaran email yang teman-teman kirim via email ini belum ada hasilnya atau belum ada panggilan dan sebagainya. Nah, mungkin ini salah satu penyebab. Halo, kali ini kita akan membahas beberapa kesalahan dalam settingan akun email yang biasa digunakan untuk melamar pekerjaan. Hal ini perlu ya kita bahas ya karena sangat amat berdampak ya buat teman-teman sekalian yang pemanfaatkan teknologi email untuk melamar pekerjaan. Jadi seperti kita ketahui, jadi suatu perusahaan atau corporate di mana kita mau berkirim surat itu sifatnya formal ya. Jadi tidak bisa asal-asalan dan kita harus mematuhi kaidah-kaidah yang seharusnya ya. Kesalahan-kesalahan ini bisa berdampak kepada surat lamaran yang teman-teman kirim ya. Bisa saja surat lamaran, email lamaran teman-teman tidak dibuka sama sekali atau bahkan sama sekali tidak dilirik. Jadi kalau sudah seperti ini kejadiannya, berapa kali pun teman-teman kirim surat lamaran via email, sangat kecil atau bahkan tidak ada kemungkinan untuk saudara atau teman-teman semua mendapat kesempatan untuk dipanggil interview atau wawancara ya. Oke teman-teman, jadi saya akan menunjukkan beberapa contoh-contoh ya, email lamaran kerja yang masuk ke dalam email yang biasa saya kelola, dan ini hanya sebagai contoh ya. Jadi kalau ada kebetulan ini adalah email teman-teman ya harap dimaklumi ya. Jadi ini bukan menyalahkan atau menjustifikasi, jadi sebagai pembelajaran kita bersama. Nah, kalau kebetulan contoh ini adalah punya teman-teman, nanti di kemudian hari bisa diperbaiki atau direvisi. Oke, yang pertama adalah settingan alamat email. Oke, jadi saya tampilkan contohnya ya ini teman-teman. Ya teman-teman, ini saya tunjukkan salah satu contoh email lamaran kerja yang masuk ke dalam email rekrutmen yang saya kelola ya. Di sini tertulis dari Emil Gemil ya, emil_emi@yahoo.co ya. Ini salah satu contoh penulisan alamat email yang bisa dibilang tidak baik ya. Contoh berikutnya ya dari asepspet108@gmail.com. Nah, ini salah satu juga penulisan alamat email yang bisa dibilang juga tidak bagus ya. Jadi bisa dilihat di sebelahnya itu namanya Asep Supriyatna ya. Jadi dia bikin alamat emailnya asepspet108@gmail.com ya teman-teman. Ya, ini adalah contoh yang berikutnya ya. Jadi alamat emailnya namanya suryadikadut ya, suryadikadut74@gmail.com. Ya, ini bisa dibilang juga salah satu contoh penulisan alamat email yang tidak cocok ya untuk digunakan sebagai akun untuk melamar pekerjaan ya. Karena ya saya yakin ini namanya pasti tidak ada kata kadutnya ya. staaa15@gmail.com. Ya seperti ini kurang cocok juga ya, atau tidak bagus kalau digunakan untuk hal-hal yang sifatnya formal ya. Ya, itu dia tadi beberapa contoh penulisan atau pembuatan alamat email yang kurang baik atau kurang cocok jika digunakan untuk situasi atau hal-hal yang formal, seperti contohnya untuk melamar pekerjaan ya. Kalau yang tadi adalah contoh-contoh yang tidak baiknya atau tidak cocoknya, jadi bagaimana yang bagusnya untuk membuat alamat email? Oke teman-teman, jadi kalau untuk membuat alamat email yang baik, yang akan digunakan sebagai akun untuk berkirim surat lamaran kerja, baiknya ya teman-teman kan menggunakan nama teman-teman semuanya ya. Umpamanya namanya seperti nama saya, Ahmad Musrifin ya. Jadi pastikan ada kata-kata Ahmad Musrifin di dalam
nama atau alamat email yang nanti teman-teman buat. Jadi ada ada mengandung nama teman-teman gitu. Jadi namanya jangan dirubah-rubah, harus sesuai dengan nama sebenarnya. Umpamanya dimodif jadi seperti tadi ya, ada kadutnya atau wong ganteng ya, atau seperti apa ya. Jadi usahakan dalam membuat alamat email mengandung nama teman-teman semuanya. Tidak apa-apa di belakangnya ada tambahan, umpamanya angka tahun kelahiran mungkin ya, umpamanya 2004 atau 1998 ya, karena biasanya kalau kita membuat alamat email biasanya uh, sesuai dengan nama kita biasanya juga sebelumnya sudah ada. Jadi oleh Google itu diminta untuk mencari nama lain yang belum ada yang buat. Jadi nama alamat email itu sifatnya itu satu ya, tidak ada samanya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Harus mengandung nama teman-teman ya, jangan dimodif. Umpamanya kalau namanya Zainal Arifin ya, maka dalam alamat email tersebut harus mengandung nama Zainal Arifin. Bisa saja Zainal_Arifin atau bisa saja Zainal_Arifin 2004. Intinya harus ada komponen nama teman-teman di dalam alamat email tersebut. Oke, kita ke kesalahan settingan akun email selanjutnya, yaitu dalam menetapkan nama akun email. Jadi nama akun email itu pasti akan selalu muncul di dalam beranda email pada saat teman-teman mengirim surat lamaran via email ya. Akan saya berikan contohnya seperti berikut ini ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh email lamaran kerja yang masuk ke dalam email yang saya kelola ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat namanya X David Indrawan ya. Sebaiknya hindari ya dalam pembuatan nama akun email yang seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya seperti teman-teman lihat di sini, Hayati 18 ya. Jadi kalau untuk pembuatan nama sebaiknya dihindari ya pembuatan nama akun email seperti ini ya. Nah, yang berikutnya adalah contohnya ini Suryadi Kadut ya. Ini sangat tidak cocok ya kalau untuk email resmi melamar lamaran, mengirim surat lamaran via email menggunakan nama akun seperti ini ya. Nah, contoh berikutnya yaitu Sapta OI ya. Sapta OI ya. Jadi kalau yang saya tahu OI ini orang Indonesia gitu ya. Sebenarnya itu bagus juga ya. Tapi ya sebaiknya kalau untuk digunakan untuk melamar pekerjaan, emailnya namanya jangan dibuat seperti ini. Oke, yang berikutnya yaitu Muslim Wong Ganteng ya. Nah, ini juga salah satu contoh yang kurang baik ya, atau tidak cocok ya digunakan untuk berkirim surat lamaran kerja via email. Ya, jadi tadi adalah beberapa contoh penulisan nama akun email yang kurang cocok atau sebaiknya tidak digunakan ya. Kalau akunnya itu digunakan untuk hal-hal yang resmi seperti berkirim surat lamaran kerja ya. Jadi baiknya atau bagusnya bagaimana? Oke, jadi untuk menyeting nama akun email yang digunakan untuk melamar pekerjaan, baiknya yaitu menggunakan nama asli dari teman-teman ya. Jadi nama asli umpamanya Zainal Arifin ya, ditulis saja Zainal Arifin ya, tidak usah ditambah, tidak usah dimodif. Jadi sesuai, karena nama tersebut akan muncul pada saat teman-teman mengirim email, nanti di beranda email itu akan muncul email-email yang masuk. Nah, di sampingnya itu nanti akan tertera nama akunnya. Nah, akun tersebut ya sesuai nanti ya yang teman-teman buat ya. Kalau Zainal Arifin nanti akan muncul Zainal Arifin gitu kan. Kalau umpamanya teman-teman bikin Muslim Wong Ganteng ya, nanti akan yang muncul tulisan Muslim Wong Ganteng ya. Jadi kayaknya kurang etis gitu ya, kurang bagaimana ya. Saya agak-agak geli juga kalau dapat email-email yang seperti ini ya. Tapi ya kalau
bagusnya sih yang resminya yang tadi saya bilang ya, diusahakan yang mengandung nama teman-teman gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah kesalahan yang sering saya dapat alamat email, yaitu penempatan foto profil ya, foto profil akun emailnya. Nah, ini akan saya kasih contoh-contoh lagi nih, email-email yang masuk yang foto profilnya yang kurang cocok ya kalau digunakan untuk melamar pekerjaan. Oke, berikut contohnya. Contoh lagi yang saya coba tunjukkan ya, email yang masuk ke beranda email rekrutan yang saya kelola ya. Bisa teman-teman lihat di sini foto profilnya ya. Sebaiknya hindari atau jangan gunakan foto profil seperti ini ya, karena ini sangat tidak baik ya jika digunakan untuk hal-hal yang formal seperti untuk melamar pekerjaan. Contoh berikutnya, nah sebenarnya ini bagus ya, bukan saya bagus ya. Kalau ini foto yang difoto ya, sebaiknya jangan seperti ini. Jadi fotonya itu foto real gitu, foto diri Anda gitu ya. Jadi hindari yang foto yang seperti ini, sebaiknya hindari ya, karena menurut saya sih kurang begitu etis ya. Nah, yang berikutnya adalah foto yang seperti ini ya. Ini mungkin si pengunggahnya ini ingin menampilkan uh, sisi atau bagian lain dari dari kepribadian dia ya. Tapi ya kalau menurut saya hindari ya penggunaan foto profil email seperti ini ya, karena kurang bagus ya. Nah, yang berikutnya seperti ini. Nah, ini kosong. Jadi si kandidat yang mengirim email lamaran kerja ini, jadi dia tidak menempatkan fotonya untuk foto profilnya ya. Jadi ini harusnya sih dihindari. Jadi untuk akun email sebaiknya disimpan foto profil ya, teman-teman. Oke. Nah, contohnya yang seperti ini bisa dibilang sih ini bagus ya, tapi foto profil ini tidak menampilkan dirinya secara lebih jelas ya, karena bisa teman-teman lihat jadi kecil sekali dia ya, tidak jelas nampak wajahnya itu seperti apa ya. Nah, yang berikutnya foto profil yang teman-teman lihat ini ya, tadi seperti saya sampaikan ya, ini kurang bagus ya, karena tidak jelas ini wajahnya atau si pengirim email. Ya, tadi adalah contoh foto profil di akun email ya, yang harus dihindari ya. Kalau bisa tidak boleh seperti itu jika akun emailnya ingin digunakan untuk melamar pekerjaan. Jadi bagaimana yang baiknya, yaitu teman-teman jadi memposting foto teman-teman ya yang bagus ya, foto selfie ya, yang menunjukkan diri teman-teman sekalian ya, yang jelas parasnya ya, posenya juga yang bagus, yang baik ya. Jadi karena biasanya foto juga menjadi bahan perhatian bagi si user untuk melihat, oh ini kandidatnya bagaimana, oh wajahnya seperti ini, oh orangnya seperti ini ya. Ini juga menjadi hal penting ya. Oke, teman-teman, cukup sekian mungkin ini saja pembahasan tentang kesalahan settingan akun email yang digunakan untuk melamar pekerjaan ya. Ini jadi materi ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya ingin coba sharing kepada teman-teman sekalian ya, sebagai pembelajaran untuk kedepannya. Mungkin teman-teman selama ini sudah mengirim surat lamaran kerja, tetapi kok belum ada hasil, belum ada panggilan, belum ada respon. Nah, mungkin salah satunya ini penyebab dari mengapa selama ini surat lamaran email yang teman-teman kirim via email ini belum ada hasilnya, atau belum ada panggilan dan sebagainya. Nah, mungkin ini salah satu penyebabnya ya. Jadi cukup sekian sharing yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton, dan apabila menurut teman-teman video ini sangat berguna, silakan di-share kepada teman-temannya di media sosialnya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi